kalau kita melihat proses pembahasan yang berlarut-larut dan kemudian pembahasan hanya dilakukan pada sejumlah isu-isu saja, salah satunya tentang pencalonan, sedangkan kita tahu sendiri bahwa pelaksanaan pilkada itu 2017, di awal 2017. Nah, kalau sampai pembahasan revisi undang-undang ini berlarut-larut, artinya adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pilkada 2017. Padahal tujuan awalnya kenapa revisi ini harus dilakukan adalah satu, supaya ada kepastian hukum untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pilkada 2015 yang lalu. Tapi kalau sampai revisi ini juga tidak kunjung selesai dan kemudian pemerintah juga dan DPR tidak menemukan jalan tengah dari proses pembahasan ini, sudah pasti masalah-masalah yang terjadi di pilkada serentak tahun 2015 kemarin itu bisa terjadi lagi di 2017 gitu. Nah, sedangkan di sini kita bersama-sama berkomitmen ingin adanya hasil pilkada yang berintegritas. Tidak hanya hasilnya, tapi ini juga prosesnya. Nah, proses ini sendiri itu kan terkait dengan undang-undang, dan kemudian juga masih ada stakeholder yang terkait, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian masih ada partai politik, dan masih ada pemilih. Kalau misalkan ini sekali lagi tidak diselesaikan, mereka akan kesulitan melaksanakan proses pilkada ini. Seperti misalkan KPU harus membuat peraturan KPU yang mengacu pada undang-undang pilkada. Kalau misalkan undang-undang pilkadanya saja sampai saat ini belum selesai, kemudian bagaimana dengan peraturan KPU? Itu saya agak menyayangkan ini KPU kita belum dengar suaranya soal ini. Padahal menurut saya KPU, Bawaslu, mereka sebagai stakeholder terdekat dalam pelaksanaan pilkada, mereka harusnya memberikan pressure kepada DPR dan juga kepada pemerintah bahwa proses pembahasan ini harus segera diselesaikan. Itu yang pertama. Terus kemudian saya juga menyoroti soal pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Pembahasan yang dilakukan secara tertutup ini itu justru akan membuka peluang terjadinya negosiasi ataupun lobby-lobby di antara anggota partai politik, maksud saya anggota DPR yang bertugas membahas revisi undang-undang ini.